Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salsabila Nuzul Natanegla dengan NIM G01211112, Safinka Marsanda Larasati dengan NIM G01211118, dan Fania Ditiara Nabila dengan NIM G01211133. Di video kali ini kami akan membahas pengalaman hidup dari J.K. Rowling menggunakan perspektif teori psikologi positif dari Viktor Frankl. Yuk ikuti pembahasan berikut ini. Yuk. J.K. Rowling atau Joanne Kathleen merupakan penulis dari buku serial Harry Potter. Ia lahir pada tahun 1965 di kota kecil dekat Bristol, Inggris. Rowling sendiri tinggal bersama orang tua dan saudara perempuannya. Sebenarnya, keluarga Rowling bukanlah keluarga berada, tapi mampu membawa Rowling studi hingga ke universitas, yaitu Exeter University. Rowling merupakan anak yang pendiam dan dia senang membaca serta menulis cerita. Selesainya studi di Exeter University pada tahun 1987, membawa dia untuk bekerja di berbagai kantor. Sambil bekerja, Rowling menggunakan waktu luangnya untuk menulis berbagai dan banyak cerita. Pada tahun 1990, bisa dikatakan sebagai tahun-tahun yang berat baginya. Rowling harus menerima bahwa sosok ibu yang dicintai harus meninggal dunia. Tidak hanya itu, Rowling juga kehilangan pekerjaan tidak lama setelah ibunya meninggal. Pada situasi yang demikian, ia dihadapkan pada pilihan antara berjuang atau kabur. Suatu ketika, dia melihat sebuah tawaran pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris melalui sebuah koran. Karena pekerjaan tersebut berada di Portugal, dia pergi ke sana untuk melakukan wawancara dan diterima sebagai guru bahasa Inggris. Lalu di negara Portugal, Rowling menikah dengan seorang lelaki Portugis di mana di tahun setelahnya dia dikaruniai seorang anak perempuan. Akan tetapi, selama menjalin pernikahan tersebut, ternyata dia tidak berjalan dengan lancar. Diketahui Rowling banyak mengalami kekerasan dalam pernikahannya hingga pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Joanne Rowling mengalami stres dan menjadi seorang pengangguran karena perceraiannya. Setelah bercerai, Rowling kembali ke Inggris, tepatnya di Skotlandia dari Portugal, dan memulai hidup baru bersama putrinya. Dia berencana untuk hidup sebagai penulis novel di Skotlandia, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan negara Portugal bersama dengan anak perempuannya dan tinggal di Edinburgh, Skotlandia. Kehidupan yang dialami oleh Rowling ini sangat sulit. Dia merawat anak perempuannya dengan sendirian dan tidak seorang pun yang membantunya. Ketika itu, dia tidak memiliki uang dan pekerjaan. Dia tinggal di apartemen kecil dan memulai nulis cerita lagi. Setelah 5 tahun, Rowling menyelesaikan buku Harry Potter pertamanya. Dia mengirim buku tersebut ke 13 penerbit yang berbeda. Namun, para penerbit mengatakan bahwa mereka tidak menyukainya. Meskipun berbagai kesulitan dialaminya, agar menjadi penulis, dia tidak menyerah untuk menulis. Hingga akhirnya, dia menemukan penerbit yang menyukai buku Harry Potter itu. Tetapi penerbit menanggapi bahwa buku tersebut merupakan buku anak kecil yang tidak mungkin dibaca oleh orang dewasa. Selain itu, penerbit tersebut menyatakan kalau buku yang akan dipublikasikan tidak akan menghasilkan banyak uang. Di tahun 1997, Harry Potter and the Sorcerer's Stone terbit di toko buku. J.K. Rowling merasa senang dan mimpinya untuk menerbitkan buku pertamanya tersebut terwujud. Buku itu menjadi buku yang terkenal di seluruh dunia. Karena kesuksesannya setelah menggarap buku pertama, Rowling pun mulai bangkit dan mendapatkan semangat untuk hidup. Ia pada akhirnya kembali semangat dalam menulis. Berkat semangat yang membara tersebut, ia berhasil menyelesaikan novel Harry Potter sampai 7 buku. Selain menulis Harry Potter, Rowling juga menulis berbagai novel lain yang masih berkaitan dengan dunia sihir. Saya, Salsabila Nuzul Natanegla dengan NIM G012112 akan melanjutkan pembahasan dalam video. Apakah teman-teman pernah bertanya ketika sedang menjalani masa sulit seperti sebenarnya buat apa sih kita hidup? Apakah hidup itu cuma buat menderita? Hampir semua orang pasti pernah mengalaminya. Namun yang membedakannya yaitu apakah kita berhasil menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketika kita berhasil menemukan jawabannya, akan berpengaruh besar dalam hidup kita loh teman-teman.
Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menemukan makna hidup ketika berada di masa-masa yang sulit dari pengalaman hidup seorang tokoh wanita yang terkenal. Akan tetapi, sebelum itu kita lebih baik memahami perspektif teori dari seorang ahli dalam bidang psikologi yang sudah melewati penderitaan hidup yang sangat menyedihkan. Siapa itu? Ya, Viktor Frankl. Frankl menggunakan istilah analisis eksistensial sebagai persamaan kata dari logoterapi. Teori tentang kodrat manusia dalam logoterapi dibangun di atas 3 asumsi dasar, di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling menopang, yaitu yang pertama ada kebebasan berkeinginan atau freedom of will. Ia berpendapat bahwa kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari bawaan biologis dan kondisi psikososial, melainkan kebebasan untuk menentukan sikap secara sadar dan menerima tanggung jawab terhadap kondisi-kondisi tersebut, baik kondisi lingkungan maupun kondisi diri sendiri. Nah, dengan demikian, kebebasan yang dimaksud Frankl bukanlah lari dari persoalan yang sebenarnya harus dihadapi. Asumsi yang kedua yaitu keinginan akan makna atau will of meaning. Jadi manusia dalam berperilaku mengarahkan dirinya sendiri pada sesuatu yang ingin dicapainya, yaitu makna. Keinginan akan makna inilah yang mendorong setiap manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Oke, selanjutnya asumsi yang ketiga yaitu makna hidup atau meaning of life. Menurut Frankl, makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan manusia dan merupakan sesuatu yang unik, personal, dan juga spesifik. Nah, the meaning of life ini tidak dapat kita terima dari orang lain ataupun diberikan oleh orang lain, sebab kita harus dapat menemukannya dengan menentukan caranya sendiri dalam menemukan dan menciptakan sebuah makna. Maka dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa kebermaknaan hidup adalah kemampuan dan kualitas penghayatan individu terhadap seberapa besar dirinya dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan seberapa jauh individu telah berhasil mencapai tujuan-tujuan hidupnya untuk memberi arti terhadap kehidupannya. Oke, selanjutnya menurut Frankl dalam Basement tahun 2007 ada 3 nilai yang menjadi sumber makna hidup. Yang pertama yaitu creative value, di mana makna hidup seseorang hendaknya berasal dari berkarya, bekerja, menciptakan, dan melaksanakannya karena seorang individu memang mencintai apa yang dikerjakannya. Yang kedua, experiential values, yaitu bagaimana seorang individu meyakini dan memahami kebenaran yang ada, nilai-nilai keyakinan, keindahan, cinta kasih, serta keimanannya. Dan yang ketiga yaitu attitudinal values, yaitu bagaimana seseorang individu dapat mengambil sikap dan langkah yang tepat dan pasti terhadap suatu peristiwa buruk yang menimpanya dan tidak dapat dihindarinya. Jadi, Rowling itu mengejar makna dalam hidupnya untuk bisa terus berusaha mengirimkan naskah ke penerbit walaupun ditolak berpuluh-puluh kali. Dan juga ia tetap setia untuk berikinan menjadi penulis walaupun dia mengalami kesulitan dalam mendapatkan penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Ini sesuai dengan teori dari Frankl yang bernama The Freedom of Will. Selanjutnya, Rowling juga memaknai hidup dengan hal baik seperti kekerasan rumah tangga yang dialaminya. Walaupun seperti itu, ia tetap memaknai kalau kekerasan itu adalah sebuah pernikahannya yang singkat dan merupakan sebuah bencana, tapi ia tidak pernah menyesalinya. Hal ini sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Frankl mengenai the will to meaning. Lalu selanjutnya dari peristiwa kematian ibunya, Rowling mendapatkan banyak makna hidup, di mana ia di sini meyakini bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu itu sangatlah besar. Maka dari itu, salah satu buku yang paling fenomenal yaitu Harry Potter, itu buku yang mengangkat kisah mengenai cinta dari seorang ibu kepada anaknya. Selanjutnya, Rowling menulis buku Harry Potter sejak 1990 hingga 1995, dan dia mengirimkan naskah cerita itu kepada 12 penerbit, tapi semuanya ditolak. Tidak ada yang ingin menerbitkan bukunya sampai akhirnya ada satu penerbit yang mau menerbitkan, dan dengan beruntungnya buku Harry Potter itu menjadikan Rowling sebagai penulis miliarder. Bahkan dulunya Rowling itu hanya berharap kalau karyanya bisa diterbitkan. Jadi dia berusaha dengan tulus untuk mengejar cita-citanya sebagai penulis tanpa berkeinginan atau berharap karyanya itu akan menjadi besar seperti Harry Potter sekarang. Itu merupakan salah satu teori dari Frankl mengenai creative values. Lalu Rowling juga menulis sambil berkuliah di University of Manchester,
Dan waktu itu ditambah ibunya juga sakit dan kemudian meninggal, membuat dia memiliki attitudinal values yang besar. Terakhir, Rowling beranggapan bahwa hal buruk akan selalu terlewati dan semuanya akan terbalaskan pada saat yang sudah ditakdirkan. Seperti buku Harry Potter yang membawa perubahan besar pada hidupnya, dan ini sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Frank mengenai experimental values. And for years now, I felt like if it all disappeared, and some days I do feel like it, then this is where I would come back to, this would be my baseline, I'd be back in Leith. Because it's such a well-worn part of my story now. It's a big yawn to hear how I wrote it, but it was my life, and it was very hard. And I didn't know there was going to be this fairy tale resolution. And I coming back here is just full of ghosts. Oke, selanjutnya teman-teman pernah tahu nggak sih kalau Rowling ini pernah mengalami depresi loh, karena ia pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, kemiskinan, hingga menjadi pengangguran yang membuatnya sempat berpikir untuk bunuh diri. Nah, pengalaman dalam titik terendahnya juga menjadi inspirasi dalam menulis tokoh Harry Potter, misalnya saat menggambarkan Dementors. Teman-teman di sini pasti yang udah nonton Harry Potter udah tahu dong ya Dementors. Nah, Rowling ini selalu berharap adanya cahaya di ujung terowongan yang menjadi harapannya untuk hidup yang lebih baik. Rowling juga mengatakan kebahagiaan bisa ditemukan bahkan di masa paling kelam sekalipun jika seseorang ingat caranya untuk menyalakan lampu. Nah, hal ini sejalan dengan teori Fang, karena Fang mengatakan bahwa dengan terus menemukan makna hidup, seseorang akan terus berjuang untuk melihat dari esok. Mereka yang memiliki alasan untuk hidup akan sanggup bertahan pada hampir semua kondisi. Dalam kasus Rowling sendiri, dia masih merasa memiliki tanggung jawab di dunia ini. Rowling mulai mengarahkan seluruh energinya untuk menyelesaikan pekerjaan yang penting, serta dia merasa masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan sebagai ibu maupun penulis. Seandainya Rowling tidak berada di masa-masa sulit, mungkin saja Rowling tidak akan pernah menemukan makna untuk menekuni passion yang ada dalam dirinya. Cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.